bisa berkurang 300%. 300% berkurang karena adanya e-tilang. Itu melanggar privasi nggak sih Pak CCTV itu Pak? Yang di capture itu harus dalam konteks tetap perlindungan hak asasi manusia. Harus tetap dalam konteks 6 pelanggaran tadi. Tapi ya nggak boleh ngapa-ngapain juga kalau di jalan itu. Iya. Nyetir ya nyetir ayo lapo-lapo. Bagaimana kalau ternyata yang diblokir itu adalah STNK yang mengendarai bukan pelakunya. Apalagi kota Surabaya, platnya tuh nggak cuma L Pak. Siapa yang berbuat maka dia bertanggung jawab. Jadi kayak start circuit gitu. Start circuit. 3, 2, 1, 13. Kalau kita nggak cepet-cepet dibilang, oh goblok sih ngarep ini ya. Udah pada tahu kan sama e-tilang atau mungkin udah ada yang kena duluan nih, udah ada yang dapat surat cinta belum dari kepolisian untuk e-tilang nih. Kita coba bahas dari sisi hukum supaya karena kan hukum yang berlaku di negara kita ini masyarakat tahu nggak tahu, paham nggak paham. Pokoknya ketika hukum itu sudah diterapkan maka masyarakat mau nggak mau harus mengikuti aturan yang berlaku. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang yang buta hukum di negara hukum. Kita mau ngobrol bersama dengan Bapak Dr. Hufron SHMH selaku akademisi Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK. Pak Hufron, apa kabar? Aduh, alhamdulillah baik. Saya yang tahu Pak Hufron dulu ini ketika e-tilang itu waktu itu ketika Surabaya jadi pilot project Pak. Jadi pas awal-awal memang waktu itu digagas oleh saya masih ingat ada Pak Iqbal waktu itu sebagai Kapolrestabes Surabaya, kemudian Pak Didik Farhan ya sebagai Kajari dan juga bersama dengan Pemkot di sini Bu Tri Risma Harini begitu ya. Dan Pak Hufron ini dari sisi hukumnya yang membackup untuk pembentukan atau drafting dari aturan-aturan ketika itu. Beda nggak sih e-tilang yang dulu sama yang sekarang ini sudah diterapkan? Kalau yang dulu kan masih uji coba waktu zamannya Pak Hufron dan yang lainnya ini berbicara e-tilang. Ya, kalau semangatnya sama. Jadi intinya itu sebenarnya bagaimana budaya berlalu lintas yang tertib untuk kemudian mencegah pelanggaran lalu lintas yang berdampak pada kerugian kecelakaan yang tidak saja kepada pelaku tapi pihak lain. Waktu uji coba waktu itu juga seminggu itu sebenarnya ketika disosialisasi ada e-tilang itu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran marka jalan, kecepatan itu bisa berkurang 300%. 300% berkurang karena adanya e-tilang. Ada e-tilang. Jadi kemarin juga ini kabarnya juga ribuan ini sudah banyak yang kena untuk e-tilang. Maksudnya sudah banyak yang ditertibkan atau banyak yang dapat surat cinta dari kepolisian karena e-tilang. Jadi kalau lihat tujuan maksudnya bagus. Pertama supaya patuh pada budaya tertib lalu lintas. Yang kedua untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Karena ternyata kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu sama kerugiannya dengan jenis penyakit seperti jantung, hepatitis, artinya itu tingkatannya sangat tinggi. Maka kemudian waktu itu ada kerjasama antara Kapolrestabes, kemudian Kejari, Wali Kota Surabaya Bu Risma, dan Pengadilan Negeri bikin kesepakatan untuk bagaimana kalau di Surabaya ini diterapkan e-tilang. Kemudian minta kepada saya sebagai ketua tim untuk merancang sebenarnya waktu itu adalah draft peraturan Kapolri tentang tata cara penindakan pelanggaran berbasis e-tilang gitu. Karena apa? Waktu itu kita pingin bahwa dari Surabaya untuk Indonesia. Tetapi ternyata setelah itu tidak lanjut. Artinya tidak lanjuti. Waktu itu kenapa ya Pak ya? Apa karena ada banyak persoalan secara teknis yang masih belum bisa dijawab dengan peraturan-peraturan itu atau gimana? Ya sebenarnya enggak. Pada waktu itu juga ada pergantian kepemimpinan Kapolres ya. Pak Iqbal kemudian bergeser. Yang itu sebenarnya adalah bagian dari konsepnya Pak Iqbal yang kemudian dengan Bu Risma, dengan Pak Kajari belajar di berbagai negara termasuk di Korea, di Hong Kong dan seterusnya, termasuk di Inggris gitu. Nah, mereka yang kemudian pulang, gimana kalau kita bikin di Surabaya? Mereka sepakat ya. Tapi setelah Pak Iqbal kemudian geser
ke pusat, ini rupanya tidak diteruskan, tapi selang beberapa lama kemudian muncul lagi yang disebut ETLE ini kan, penegakan hukum berbasis elektronik gitu. Yang dari situ sebenarnya sama saja, tindakan apa yang kemudian bisa di capture, ya itulah yang kemudian akan kemudian dipakai sebagai dasar untuk mengirim surat kepada pelanggar tadi untuk dikonfirmasi pada hari, tanggal dan jamnya, ini mobil Anda gitu, di capture. Itu kira-kira kalau dulu seingat saya, semua tindakan yang bisa di capture dengan kamera CCTV. Umpama ketika dia tidak pakai sabuk pengaman dan helm, itu bisa di capture. Yang kedua, kalau dia pakai handphone mengendarai, bisa di capture. Melanggar marka jalan itu bisa di capture. Kalau melebihi batasan itu bisa di capture. Melanggar isyarat lampu bisa di capture. Maka itu nanti akan dikonversi dari hasil foto tadi itu, maka kemudian pelaku disuratin, dikirim surat konfirmasi, dapat surat. Nanti di surat itu dikasih juga yang bisa kemudian dicek data Anda betul nggak, dikirim bisa lewat pos atau kemudian WA. Ini sudah konsep yang sekarang ya? Iya, yang konsep yang sekarang itu. Terus kemudian dari situ dia kalau mengajukan keberatan, dia bisa datang ke 112 itu apa namanya? Oh, call centernya. Yang di call center, dia untuk memastikan kebenaran. Jadi kalau kita keberatan, lo aku enggak, maka dia mana identitasnya dia buka. Oh, berarti masih ada ruang pembelaan diri ya, Pak ya? Buka ruang itu. Kalau dia enggak, saya enggak, terus cret, itu siapa itu? Oh iya Pak, aku Pak. Ya sudah, kalau gitu, kamu gimana? Kalau kamu ini bayar dong ke BRI itu. Tapi kalau misalnya tidak mau bayar, kira-kira 15 hari, maka akan dilakukan blokir itu. Blokir STNK. Blokir STNK. Nah, ini kan problemnya di sini nih, Pak Ufron. Yang dulu waktu pas awal-awal juga sempat saya pertanyakan kepada Pak Ufron ketika roadshow dalam tanda kutip untuk mensosialisasikan e-tilang di Indonesia, Surabaya lah katakanlah, pemilik dan pengguna kendaraan tuh beda kebanyakan, Pak. Iya. Belum lagi yang apalagi kota Surabaya, platnya tuh nggak cuman L, Pak. Platnya ada B, D, K, terus S, dan kota-kota lain. Ini gimana mengatasinya? Ya, sebenarnya kalau prinsip di dalam hukum pidana terkait dengan pelanggaran lalu lintas itu kan prinsipnya personal liability. Siapa yang berbuat, maka dia bertanggung jawab. Maka dalam konteks ini kan ada surat konfirmasi untuk memastikan bahwa pada saat itu apakah Anda yang mengendarai. Kalau Anda yang mengendarai, ya tentu Anda harus bertanggung jawab kan gitu. Karena yang bertanggung jawabannya. Persoalannya adalah harus ada aspek kehati-hatian. Jangan sampai saya bukan yang mengendarai meskipun itu kendaraan saya, tiba-tiba kemudian tanpa dikonfirmasi kepastiannya dikendarai orang lain, saya yang kemudian kena blokir. Tentu saya bisa mengajukan keberatan karena prinsipnya tadi siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Sementara saya pemilik tidak berbuat karena ini dalam konteks hukum pidana. Tapi ada kesalahan tidak ketika saya sebagai pemilik begitu mengoperkan kendaraan saya kepada orang lain itu yang kemudian berbuat pidana melanggar aturan? Saya ikut salah nggak sih, Pak? Tidak boleh, kalau dalam hukum pidana tidak dikenal tanggung renteng ya. Tidak dikenal tanggung renteng. Jadi kalau dalam contoh kasus Ahmad Dhani punya anak. Ya. Anaknya masih belum cukup umur, terus kemudian mengendarai, menimbulkan kerugian pada orang lain. Apa bisa Pak posisinya anaknya Ahmad Dhani diganti bapaknya? Oh, nggak bisa dalam hukum pidana. Itu hanya berlaku dalam konsep hukum perdata yang disebut tanggung renteng kalau berkaitan dengan gugatan perdata, ganti rugi. Tapi dalam konteks pidana nggak bisa. Sama dalam kasus ini. Krusial poinnya sebenarnya di ETLE juga adalah berkaitan dengan siapa berbuat, siapa bertanggung jawab. Sehingga sekalipun dia pemilik kendaraan, kalau dia tidak berbuat, maka menurut saya tidak boleh diblokir. Nah, gimana dengan yang platnya luar kota? Karena itu kan menjadi ranah kewenangan dari kota kabupaten lain untuk data itu. Oke, sebenarnya kalau database tentang kendaraan itu adalah bagus di Kepolisian Republik Indonesia. Ya, ya, mestinya tuh
Kalau menurut saya kendaraannya boleh nomornya dari mana saja. Tapi kan prinsipnya bicara soal TKP, bicara lokus delikti, tempus delikti. Jadi siapapun yang melanggar lalu lintas di lokasi di Surabaya ya bisa dikenakan itu. Tapi problemnya adalah satu, kalau dia ternyata data dari kendaraan nomornya itu belum ada dalam database, itu kan juga nggak bisa. Bodong berarti maksudnya? Ya enggak, kalau umpama saja data ini dia ini Kalimantan, KT di sini melanggar, tapi itu nggak ada dalam data Direktorat Polda Jatim, RCTM Polda Jatim, kan bisa nggak keluar datanya ini, data identitasnya. Kecuali kalau kemudian data dari berbagai kendaraan di seluruh Indonesia itu sudah menjadi satu kesatuan, maka siapapun yang melanggar ini akan tetap kemudian bisa diproses, dikirimi surat konfirmasi. Yang kedua, bagaimana Pak kalau nomornya bodong? Ya nggak bisa. Kalau nomornya dibolak-balik aneh-aneh itu ya nggak bisa masuk di data identitasnya. Kalau agak malam ini nomornya agak buram-buram begitu ya juga nggak bisa di capture. Mudah-mudahan habis nonton ini pada nggak ganti plat nomornya ya. Ntar jangan-jangan habis nonton ini pada diganti plat nomornya, diganti buram-buram, diganti yang variasi gitu. Kan kadang-kadang kan antara U kemudian sama D itu aja kalau di sini sudah beda. Kemarin memang juga ada beberapa yang kemudian masuk di salah satu di S100 itu juga problemnya begitu. Tidak melanggar, tapi kok dapat surat ternyata mungkin salah baca di platnya, mirip-mirip itu tadi. Betul, maka dia harus diberi kesempatan untuk melakukan konfirmasi sekaligus upaya keberatan, itu mestinya. Itu bukannya justru tidak tahu apa jadi lebih mudah apa jadi lebih rumit Pak, karena kesannya begini, mungkin kan dari sekian banyak yang kemudian dikirimi surat cinta bisa aja 50% yang benar karena 50% lainnya salah baca plat. Mungkin juga yang bodong tadi, atau mungkin juga karena pengguna dan pemiliknya beda. Itu kan artinya kita memotong sekian persen. Oh ternyata ini tidak valid untuk diberikan pelanggaran etle tadi. Ya, tapi kalau lihat tujuannya, kalau menurut saya sebuah sistem kan tentu apalagi masih baru, ya di sana sini pasti ada kekurangan catnya ya. Tapi ini kan soal merubah behavior berlalu lintas, yang menurut saya butuh generasi sekian banyak menurut saya. Kenapa? Sama contoh ya, mohon maaf nih. Kita ini ketika lampu kuning, isyarat lampu kuning dibaca apa? Injek gas cepet-cepet pokoknya kalau lampu kuning. Kita ini memiliki behavior bahwa kalau lampu kuning itu difahami kita tancap gas. Yang seharusnya lampu kuning itu berhati-hati. Bagaimana kalau ini tancap gas di perempatan Kertajaya Indah itu, karena mereka semua tancap gas, itu bisa crossing itu di tengah-tengah. Ini soal behavior. Jadi kelihatan di CCTV itu dari sini tancap gas, dari sini tancap gas, ketemu di sini. Jadi sebenarnya tujuan utamanya bukan semata-mata penindakan, tetapi lebih kepada pengubahan behavior ya. Betul. Kalau menurut saya itu menjadi penting. Sekarang ini kan teman-teman pengendara di Surabaya, hati-hati loh ya gue, kena etilang loh ya. Maka kita kemudian aduh, itu lebih 40. Oleh karena itu kemarin ada pembicaraan kalau 40 itu dianggap itu kok terlalu lambat dari kencang. Ya. Saya kira itu juga bicara soal survei, hasil penelitian. Tapi ngomong-ngomong, etle atau etilang itu ada aturan sendiri atau mengacu kepada apa sih, Pak Ufran? Kalau dulu kan Pak Ufran kan rencananya mau bikin sebagai drafting untuk peraturan Kapolri. Nah, yang sekarang ada ini punya aturan tersendiri, berdiri sendiri atau gimana? Sejauh pengetahuan saya, kayaknya pertama mengacu kepada Undang-Undang Lalu Lintas, yang mengacu kepada Undang-Undang ITE, yang pada prinsipnya bahwa dalam konteks pelanggaran lalu lintas itu bisa digunakan alat bukti berupa elektronik gitu. Yang di satu sisi di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatakan bahwa alat bukti elektronik itu adalah bukti sah baik dalam hukum perdata, pidana dan hukum yang lain. Yang kedua sebenarnya juga ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas. Yang itu juga membuka peluang untuk namanya pelanggaran itu dibuktikan melalui bukti IT berbasis kamera CCTV. Tapi itu tidak ada sebuah peraturan yang khusus dalam peraturan Kapolri. Waktu itu kenapa saya usulkan ini peraturan Kapolri, karena sebenarnya wilayahnya ini lebih kepada wilayah pelanggaran lalu lintas. Maka ini bagian dari Dirlantas, maka ini harusnya
peraturan Kapolri yang berlaku seluruh Indonesia. Boleh bermula dari Surabaya, tapi dari Surabaya untuk Indonesia. Artinya mungkin masih ada kekurangan di sana sini. Apa yang menjadi poin penting sekali lagi atau mungkin masih perlu diperbaiki untuk ETLI ini supaya ya tujuan utamanya bisa terpenuhi? Ya, kalau menurut saya satu hal penting adalah soal menurut saya sosialisasi. Prinsipnya kan kita ingin menerapkan undang-undang itu agar dipatuhi, ditaati. Untuk sampai dipatuhi, ditaati itu satu, dia harus mengerti, dia harus memahami, yang ketiga baru dia mengamalkan gitu. Menghayati, mengamalkan. Untuk sampai kemudian mengetahui, memahami, menghayati, mengamalkan sampai patuh dan sadar hukum itu butuh waktu yang disebut proses sosialisasi, proses internalisasi, sampai proses pada kesadaran dan kepatuhan. Itu butuh sosialisasi. Tidak boleh kemudian tiba-tiba bikin aturan yang pada intinya tanpa sosialisasi. Artinya begini, kita mengharapkan sesuatu cepat berhasil tapi tanpa memahami aspek budaya, behavior, itu juga tidak wise. Satu ya. Yang kedua, maka perlu dibentuk forum-forum berkaitan dengan soal lalu lintas, soal pengguna jalan dan seterusnya yang tentu itu sebagai suatu forum yang bisa catering gitu ya, ngasih masukan kalau 40 kumpul bareng dari dan untuk masyarakat Surabaya, kasih masukan seperti apa. Yang kedua, ini soal penting ya, mungkin aspek hukumnya. Tadi kan disebut ini diblokir. Pertanyaannya, blokir itu kan penutupan sementara. Pertanyaannya kan bagaimana kalau ternyata yang diblokir itu adalah STNK yang notabene yang mengendari bukan pelakunya, sehingga orang lain, umpama mobil sewa atau rental ya, orang lain yang mengendarai. Tapi kan yang kemudian yang kena kan STNK saya yang punya saya yang pakai mobil, Pak Ufron yang diblokir STNK-nya. Maka ada unsur aspek kehati-hatian. Dipastikan dulu, dikonfirmasi dulu kebenaran siapa yang berbuat, maka dia yang bertanggung jawab. Kalau dia tidak berbuat, kalau saya pemilik saya tidak berbuat, ya tentu saya tidak mau kalau itu diblokir. Dan kalau itu diblokir, maka itu bagi saya ada hak untuk melakukan gugatan kepada pemerintah. Oke. Kepada pejabat yang kemudian memblokir STNK itu berarti ya. Terus yang kedua, sebenarnya blokir itu sanksi administrasi atau sanksi pidana. Mestinya kan kalau e-tilang itu kan bukti pelanggaran. Itu kemudian menurut yang berlaku di ETLI itu kan mereka kan harus ada konfirmasi, kemudian dia bayar. Tapi kalau saya keberatan tetap harus dibuka peluang bahwa proses ini sampai pengadilan. Harus dibuka karena ini kan bagaimana tiba-tiba ada pelanggaran tapi kemudian seolah-olah ada denda damai kan? Oke. Jadi harus jadi ini seolah-olah ada yang dipotong sedikit gitu ya prosesnya. Iya, kalau dulu bisa saja nggak masuk tuh ke negara. Kalau ini kan masuk ke negara. Ke negara. Kan ada istilah denda damai tadi. Diselesaikan secara adat kan di jalan. Sekarang nggak bisa Sekarang udah jalan sesuai dengan aturannya berarti ya. Tapi kan timbul persoalan. Bagaimana kalau saya keberatan harus terbuka peluang. Tapi jangan buru-buru ditutup dong, diblokir toh. Kan belum terbukti saya bersalah atau tidak bersalah melalui pengadilan. Pengadilan yang menentukan guilty or not guilty. Tapi tiba-tiba saya harus sudah diblokir. Yang pasti ya kalau sudah punya kendaraan ya jangan sembarangan lah meminjamkan kendaraan ke orang lain. Tapi kayak kalau di Indonesia susah ya Pak ya. Jadi sebenarnya cikal bakal pertanggungjawaban pidana siapa berbuat ya bertanggung jawab. Tapi di Indonesia itu kita pemilik mobil, tapi mobil itu bisa direntalkan, bisa anak kita, istri kita, orang lain, tetangga bisa pinjam. Mungkin bisa gendaan, bisa nih ya sih, bahaya itu. Yang kapan lalu di salah satu akunnya Surabaya malah dari CCTV-nya di sub, dia nggak melanggar apa-apa sih Pak, cuman ke-capture aja lagi ngapain gitu Pak. Itu melanggar privasi nggak sih Pak CCTV itu Pak? Jadi ini penting saya kira soal ini. Jadi yang di-capture itu harus dalam konteks tetap perlindungan hak asasi manusia. Harus tetap dalam konteks 6 pelanggaran tadi di-capture. Ya. Kalau di luar itu nggak boleh di-capture ya? Nggak boleh di-capture. Tapi ya nggak boleh ngapa-ngapain juga kalau di jalan itu. Nyetir ayo lapo-lapo. Udah pokoknya kalau di jalan di mana-mana udah ada tulisan di mana-mana awas ada CCTV.
Itu jadi harus hati-hati. Kalau kuning ya hati-hati, bukan hati-hati mau merah, tapi hati-hati untuk direm. Oh, siap. Ya kan? Biasanya kan hati-hati mau merah jadi dijablas aja Pak. Itu yang bahaya. Jadi kayak start circuit gitu. Start circuit. 3, 2, 1, jablas. Nanti kalau kita nggak cepet-cepet dibilang, oh goblok sih ngarep ini. Pak Alfred, makasih banyak ya. Mudah-mudahan bisa jadi masukan atau mungkin juga informasi pengetahuan juga supaya masyarakat tidak buta hukum di negara hukum ini. Terima kasih, kita ketemu lain waktu.